Milanisti diminta tidak berekspektasi tinggi pada Noah Okafor. AC Milan berhasil mendatangkan Noah Okafor. Meski begitu, Hernan Crespo mewanti-wanti penggemar Rossoneri untuk tidak terlalu berekspektasi tinggi pada striker Swiss tersebut. Milan mendatangkan Okafor dari RB Leipzig. Penyerang berusia 23 tahun tersebut diboyong ke San Siro dengan mahar sebesar 15 juta euro. Di Milan, Okafor bakal menandatangani kontrak selama 5 musim. Dia akan menambah amunisi untuk lini depan Rossoneri. Pada musim lalu, Okafor memainkan 32 pertandingan di semua kompetisi bersama Salzburg. Sang pemain mengemas 10 gol dan 5 assist dari penampilannya tersebut. Crespo mengaku sudah mengenal Noah Okafor dengan baik. Mantan striker AC Milan tersebut telah mengamati penampilan Okafor dalam beberapa pertandingan. Crespo menilai Okafor bukan tipe striker yang akan mencetak banyak gol untuk Milan. Karena itu, dia meminta para penggemar agar tidak berekspektasi tinggi kepada sang pemain. Transfer Marcel Sabitzer ke Borussia Dortmund disepakati. Marcel Sabitzer selangkah lagi bakal menjadi pemain Borussia Dortmund. Aspek-aspek fundamental dalam transfer pemain asal Austria tersebut sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait. Sabitzer diketahui tidak ada dalam proyek yang disusun Thomas Tuchel di Bayern Munchen. Tuchel punya stok gelandang yang cukup melimpah, dengan Ryan Gravenberch dan Konrad Laimer yang bisa dioptimalkan. Namun, United tidak tertarik pada jasa Sabitzer. Tak ada upaya dari United untuk membeli Sabitzer secara permanen. Jurnalis Sky Germany, Florian Plettenberg, melaporkan bahwa Bayern dan Dortmund sudah menyepakati transfer Sabitzer. Dortmund akan membayar 19 juta euro, termasuk potensi bonus, sebagai mahar transfer Sabitzer. Kontrak hingga Juni 2027 akan diteken sang pemain dalam waktu dekat. Semua aspek fundamental sudah disepakati. Sabitzer akan menjalani tes medis bersama Dortmund. Setelah semuanya beres, dia akan terbang ke Amerika Serikat untuk menyusul rekan-rekan barunya menjalani sesi pramusim. Resmi, Marcel Sabitzer gabung Borussia Dortmund. Marcel Sabitzer akhirnya resmi berseragam Borussia Dortmund. Gelandang berusia 29 tahun itu diboyong dari Bayern Munchen secara permanen. 6 bulan yang lalu, Sabitzer sudah sempat berganti seragam ke Manchester United. Hanya saja, statusnya hanya pinjaman dan tidak dipermanenkan. Baru jelang musim 2023-2024, Sabitzer akhirnya mendapatkan klub yang pasti. Kontraknya diketahui akan berlaku hingga 2027 mendatang. Sabitzer diboyong oleh Dortmund dari Munchen dengan harga 19 juta euro. Jumlah itu sedikit lebih mahal dari harga belinya dulu di musim panas 2021 seharga 15 juta euro. Edan, Al Hilal siapkan uang 300 juta euro untuk boyong Kylian Mbappe. Saga transfer Kylian Mbappe memasuki babak baru. Klub Saudi Pro League, Al Hilal dilaporkan siap membayar 300 juta euro untuk jasa sang striker. Beberapa pekan terakhir situasi PSG dan Mbappe memanas. PSG dikabarkan kecewa berat setelah tahu Mbappe tidak mau memperpanjang kontraknya di PSG yang habis pada tahun 2024 nanti. PSG sendiri dilaporkan tidak akan membiarkan Mbappe cabut dengan gratis di tahun depan. Mereka dikabarkan mulai menawarkan Mbappe ke sejumlah klub di musim panas ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Mbappe berpotensi pindah ke Arab Saudi di musim depan. Al Hilal dilaporkan tertarik untuk merekrut sang penyerang. Laporan tersebut juga menuturkan bahwa Al Hilal menyiapkan dana yang sangat besar untuk mendapatkan jasa Mbappe. Klub Saudi Pro League itu berencana menebus Mbappe dengan tawaran senilai 300 juta euro. Tawaran ini akan jadi rekor transfer termahal sepanjang sejarah. Tawaran ini akan melampaui rekor transfer Neymar ke PSG di tahun 2016 silam yang mencapai 222 juta euro. Menurut laporan yang sama, Al Hilal bakal sulit untuk meyakinkan Mbappe pindah ke klub mereka. Pasalnya, Mbappe dilaporkan sudah bersepakat dengan Real Madrid untuk pindah ke Bernabeu secara gratisan di tahun 2024 mendatang. Andre Onana disebut bakal hadirkan dimensi yang berbeda di Manchester United. Sebuah pujian diberikan Tom Heaton kepada Andre Onana. Ia menilai kiper asal Kamerun itu bakal menghadirkan dimensi yang baru di skuad Manchester United di musim depan. Pekan lalu, Onana resmi bergabung dengan Manchester United. Setan Merah berhasil menuntaskan transfernya dari Inter Milan dengan mahar transfer mencapai 55 juta euro. Onana didatangkan untuk menjadi kiper utama MU musim depan. Ia menggantikan peran David De Gea yang kontraknya tidak diperpanjang manajemen Setan Merah.
Kiper timnas Kamerun itu saat ini sudah berlatih bersama skuad Setan Merah. Meski baru sebentar, sang kiper berhasil mencuri perhatian rekan-rekan setimnya. Menurut Heaton, Onana memiliki gaya bermain yang cukup berbeda dari kiper-kiper yang dimiliki Manchester United saat ini. Ia yakin sang kiper bisa memberikan dimensi baru dalam permainan Setan Merah di musim 2023-2024 mendatang. Onana sendiri kemungkinan besar akan debut di skuad Manchester United pada pekan depan. Ia diyakini akan diturunkan untuk pertama kalinya saat MU berhadapan dengan Real Madrid di laga uji coba di Amerika Serikat. Wow, Anthony Martial jadi rebutan dua klub Arab Saudi. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Anthony Martial. Sang striker berpotensi untuk meninggalkan Manchester United dan pindah ke Arab Saudi. Seperti yang sudah diketahui, Saudi Pro League sedang melakukan ekspansi besar-besaran di musim panas ini. Para klub kasta tertinggi sepak bola Eropa itu berlomba-lomba mendatangkan pemain-pemain terbaik Eropa ke tim mereka di musim panas ini. Sejumlah pemain Manchester United sendiri memutuskan hijrah ke Arab Saudi di musim panas ini. Setelah Cristiano Ronaldo, Alex Telles dan Eric Bailly dilaporkan juga akan berkarir di Arab Saudi pada musim depan. Fokus melaporkan bahwa ada satu lagi pemain MU yang berpotensi main di Arab Saudi musim depan. Pemain itu adalah Anthony Martial. Menurut laporan tersebut, saat ini ada dua klub Arab Saudi yang berminat untuk mendapatkan jasa Martial. Mereka adalah Al-Shabab dan Al-Tawun. Kedua kontestan Saudi Pro League itu sama-sama tertarik untuk mendatangkan Martial. Mereka menilai penyerang asal Perancis itu mampu meningkatkan produktivitas gol mereka. Jadi mereka tertarik untuk memboyongnya di musim panas ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United tidak akan menghalangi kepergian Martial di musim panas ini. Jika mereka mendapatkan tawaran yang bagus untuk Martial, maka mereka dengan senang hati menjualnya. Lagi, Leon Goretzka tegaskan tidak berminat gabung Manchester United. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Leon Goretzka di musim panas ini nampaknya akan menemui kegagalan. Sang gelandang memastikan bahwa ia tidak berminat untuk meninggalkan Bayern Munchen di musim panas ini. Manchester United memang sedang berburu gelandang baru. Erik ten Hag membutuhkan tambahan amunisi di lini tengah mereka agar mereka bisa lebih kompetitif di musim depan. Salah satu gelandang yang cukup sering dikaitkan dengan MU adalah Leon Goretzka. Gelandang Bayern Munchen itu dilaporkan jadi pemain yang ingin dicomot Erik ten Hag di musim panas ini. Namun ten Hag dan MU bakal gigit jari dalam perburuan Goretzka. Sang gelandang menegaskan bahwa ia tidak berminat untuk meninggalkan di Rotten. Chelsea ajukan tawaran perdana untuk bintang Crystal Palace ini. Klub Premier League Chelsea nampaknya benar-benar serius ingin merekrut Michael Olise. The Blues dilaporkan sudah mengajukan tawaran perdana mereka untuk sang playmaker. Chelsea melanjutkan perombakan tim mereka di musim panas ini. Sejauh ini The Blues sudah melepas cukup banyak pemain dari tim utama mereka. Alhasil saat ini Chelsea mulai berburu pemain-pemain baru. Ada beberapa posisi yang dikabarkan butuh tambahan amunisi. RMC Sport mengklaim bahwa Chelsea saat ini sedang menjalin komunikasi dengan Crystal Palace. Mereka ingin memboyong Michael Olise dari Selhurst Park. Crystal Palace sendiri dilaporkan memiliki klausul rilis dalam kontrak Olise. Chelsea harus membayar sekitar 35 juta pounds jika mereka benar-benar tertarik untuk memboyong Olise di musim panas ini. Fabinho cabut, Liverpool kejar gelandang Fulham ini. Klub Premier League, Liverpool mulai mencari kandidat pengganti Fabinho di skuad mereka. Terets dilaporkan akan mencoba merekrut Joao Palhinha dari Fulham. Fabinho dikabarkan akan mengakhiri kerjasamanya dengan Liverpool. Gelandang asal Brasil itu dilaporkan akan merantau ke Arab Saudi di musim depan. Kehilangan Fabinho jadi masalah tersendiri bagi Liverpool. Terets tidak punya banyak gelandang bertahan di tim mereka, sehingga mereka harus segera mencari gantinya. Menukil laporan RMC Sport, Liverpool sudah menemukan kandidat yang pas untuk kebutuhan mereka itu. Terets akan kembali mengejar Joao Palhinha dari Fulham. Menurut laporan tersebut, Liverpool akan menemukan sedikit masalah untuk transfer Palhinha di musim panas ini. Fulham dikabarkan ogah untuk berpisah dengan sang gelandang, karena mereka menilai sulit mencari pengganti yang sepadan untuk sang pemain. Itulah mengapa mereka membanderol Palhinha di angka 60 juta euro, dan Liverpool dilaporkan keberatan membayar semahal itu untuk sang gelandang. Liverpool sendiri dilaporkan punya opsi alternatif selain Palhinha. Terets dikabarkan berminat untuk memboyong Romeo Lavia dari Southampton. Tinggalkan Juventus, Paul Pogba ikut hijrah ke Arab Saudi.
Ada rumor baru beredar seputar masa depan Paul Pogba. Sang gelandang dikabarkan berpotensi meninggalkan Juventus untuk pindah ke Arab Saudi. Gelandang timnas Prancis itu baru 1 tahun kembali ke Juventus. Ia bergabung dengan si Nyonya tua untuk kali kedua dari Manchester United pada tahun lalu. Musim comeback Pogba ke Turin tidak berjalan mulus. Ia lebih banyak berada di ruang perawatan Juventus akibat cedera berkepanjangan yang ia alami. Dilansir Gazzetta dello Sport, Pogba berpotensi cabut lagi dari Juventus. Ia dikabarkan mendapatkan tawaran untuk pindah ke Arab Saudi. Menurut laporan tersebut, Al Hilal tidak sekedar berwacana untuk merekrut Pogba. Mereka dikabarkan sudah mengirimkan tawaran kepada sang gelandang. Namun laporan itu tidak merinci berapa besar tawaran yang masuk ke meja Pogba tersebut. Al Hilal saat ini masih menunggu keputusan Pogba, di mana sang gelandang dan sang agen dikabarkan masih mempelajari tawaran yang masuk tersebut. Laporan yang sama mengklaim bahwa Juventus tidak akan menghalangi kepergian Pogba ke Arab Saudi. Selain karena riwayat cederanya yang kurang oke, sang gelandang memiliki gaji yang besar yang membebani keuangan Juventus. Kepergiannya bisa membuat keuangan si Nyonya tua bakal lebih enteng di musim depan. Persiapan tawaran ketiga Bayern Munchen untuk Harry Kane. Pekan ini akan jadi pekan yang penting untuk Bayern Munchen demi mendapatkan Harry Kane. Tawaran ketiga rencananya akan segera dikirimkan ke Tottenham. Upaya Munchen mendatangkan Kane memang sangat besar. Di saat klub-klub lain mundur lebih dahulu karena harganya yang kemahalan, Munchen justru bertahan. Tidak hanya bertahan, Munchen bahkan melayangkan 2 tawaran. Tawaran pertama sebesar 69,8 juta euro, lalu yang kedua sebesar 93,3 juta euro. Tottenham belum mau menerimanya. Tottenham sejak awal telah menetapkan batas minimum penjualan Kane, yaitu 116 juta euro. The Times hanya melaporkan bahwa Munchen akan kembali dengan tawaran ketiga. Tawaran akan segera dikirimkan pada pekan ini. Belum diketahui berapa biaya yang akan diserahkan oleh Munchen. Yang jelas, selisih antara tawaran kedua dengan permintaan Tottenham tidak begitu jauh. Kepindahan Kane ke Munchen pun semakin diperkuat dengan tingkah laku Tottenham di bursa transfer. Kelly Lewis sudah punya pengganti tetap jika Kane jadi pergi meninggalkan Tottenham Hotspur Stadium.